Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Negalis Smart Class. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar ya. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bentuk pangkat ya. Oke, nah mungkin ada yang masih bingung bagaimana simbol dari bentuk akar ya. Jadi seperti ini ya simbolnya ya. Nah selanjutnya cara membacanya bagaimana? Nah kalau seperti ini dibacanya akar kuadrat dari A ya. Nah berikutnya jika seperti ini dibacanya akar pangkat N dari A pangkat M ya. Nah makanya jika M nya ini 1 ya, pangkat dari A ini, kalau misalkan M nya 1 ini boleh tidak ditulis ya. Jadi artinya ini misalkan yang ini A ya, di atas A ini enggak ada pangkatnya, ini sebetulnya ada, yaitu pangkatnya 1. Nah begitu juga dengan akar pangkat ini N ya. Kalau N nya itu 2 boleh tidak ditulis, khusus untuk N nya 2. Nah contohnya ini ya, akar kuadrat dari A. Jadi kuadrat itu kan pangkat 2. Nah akar pangkat 2 nya ini tidak ditulis ya. Jadi untuk selanjutnya jangan bingung, misalkan di sini tidak ada akar pangkatnya, sebetulnya ada, itu 2 ya. Oke, selanjutnya kita mengenal bentuk akar ini adalah bentuk lain dari pangkat pecahan ya sebetulnya ya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M ini sebetulnya bentuk lain dari pangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N ya. Kita lihat nih, berarti basisnya ini A, kemudian pangkatnya ini berupa pecahan, yang mana M nya ini berasal dari pangkat dari A, kemudian N nya berasal dari akar pangkat ya. Jadi seperti ini contohnya ya, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Nah ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3/4 ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sebetulnya ternyata bahwa bentuk akar ini adalah bentuk lain dari pangkat pecahan ya, seperti ini ya. Nah ini bisa dibulak-balik ya, misalkan dari pangkat ke akar atau dari akar ke pangkat ya. Jangan kebalik ya, antara menyimpan pangkatnya ini ya, M dan N nya ini jangan sampai kebalik. Nah di sini ada contoh berikutnya, akar kuadrat dari 9. Nah kita ubah lagi ya menjadi bentuk. Nah ternyata 9 ini bisa kita ubah ya menjadi perkalian 3 kali 3 ya. 3 kali 3 kan 9. Jadi 9 ini kita ubah bentuknya jadi 3 kali 3. Nah selanjutnya berarti 3 kali 3 ini bisa kita ubah lagi menjadi 3 pangkat 2. Nah baru setelah ini kita ubah menjadi pangkat pecahan seperti tadi ya. Berarti 3 pangkat 2/2. Nah 2 nya dari mana? Kan tadi ini kalau akar pangkatnya tidak ditulis berarti artinya ini akar pangkatnya 2. Nah selanjutnya kan pangkat 2/2 ini kan bisa kita ubah lagi kan, 2
1/2 itu kan sama dengan 1. Nah, maka menjadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? Nanti kalau tadi sebutkan kalau pangkatnya 1 boleh tidak ditulis. Jadi sama dengan 3. Artinya akar kuadrat dari 9 ini sama dengan 3 ya. Jadi sebetulnya kalau bentuk akar ini ya, khususnya untuk yang akar kuadrat ya, ini sebetulnya kalau kalian bisa menghafal bilangan kuadrat ya, contohnya yang 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai dan seterusnya, kalau misalkan bilangan kuadrat itu kalian hafal, tentunya kalian ketika menemukan akar kuadrat ya tinggal kebalikannya khusus bilangan-bilangan itu ya. Oke. Nah, berikutnya untuk bentuk akar ini ada sifat-sifatnya ya. Yang pertama, jika akar kuadrat dari A kemudian dikuadratkan ya, maka ini sama dengan A hasilnya. Contoh, akar kuadrat dari 3 kemudian dikuadratkan, maka ini nilainya sama dengan 3. Sifat berikutnya, akar kuadrat dari A kuadrat. Nah, ini juga nilainya sama dengan A. Contoh, akar kuadrat dari 5 kuadrat. Nah, ini sama dengan 5. Jadi tinggal menghilangkan saja ya tanda akar dan pangkatnya ini ya. Nah, contoh yang ketiga, ini misalkan bukan kuadrat ya, misalkan ini akar pangkat M dari A kemudian dipangkatkan M ya, maka ini juga hasilnya sama dengan A. Contoh, akar pangkat 5 dari 6 kemudian dipangkatkan 5 ya, hasilnya adalah 6. Kemudian yang sifat berikutnya, akar pangkat M dari A pangkat M. Nah, ini juga nilainya sama dengan A. Contohnya, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3, ini sama dengan 4. Nah, sifat berikutnya yang kelima ya. Nah, ini berarti sifat penjumlahan ya. Jadi bentuk akar ini sebetulnya bisa dijumlah jika bilangan yang di akarnya ini, bilangan yang di dalam akarnya ini sama ya. Contohnya ini B akar kuadrat dari A tambah C akar kuadrat dari A. Nah, ini kan sama-sama akar dari A ya. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan angka yang di depan akarnya itu ya, tinggal kalian jumlahkan B tambah C ya, sedangkan yang di dalam akarnya ini tetap A ya. Contoh, 3 akar kuadrat dari 2 ditambah 4 akar kuadrat dari 2. Nah, ini kan sama-sama akar kuadrat dari 2 ya. Nah, kita tinggal menjumlahkan bilangan yang di depan akarnya ini, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Nah, kalau misalkan beda bagaimana? Misalkan di sini 2 ya, akar dari 2, kemudian akar dari 3, bisa nggak dijumlahkan? Nggak bisa ya. Jadi ini khusus yang misalkan yang di dalam akarnya sama. Nah, sifat berikutnya tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, ini sama dengan penjumlahan tadi ya, tinggal kalian mengurangkan saja bilangan yang di depannya. Ini ada contohnya, 7 akar kuadrat dari 2 ini 3 akar kuadrat dari 2, maka kalian tinggal mengurangi ya, 7 kurangi 3 akar 2,
hasilnya adalah 4 akar kuadrat dari 2 ya. Nah, sifat yang berikutnya adalah sifat perkalian ya. Jadi ini yang ketujuh dulu, akar kuadrat A dikali akar kuadrat B sama dengan akar kuadrat A kali B. Jadi kalian tinggal mengalikan saja yang di dalam akarnya ya. Jadi kalikan saja 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi hasilnya akar kuadrat 6 ya. Nah, kalau misalkan di depan akarnya ini ada bilangan, nah tinggal kalian kalikan juga ya yang di depan akar ini dengan yang di depan akar lagi ya. Jadi ini C akar kuadrat dari A dikali D akar kuadrat dari B. Nah, kalian tinggal mengalikan C kali D, kemudian yang di dalam akarnya dikalikan juga A kali B. Contoh 4 akar kuadrat dari 2 dikali 5 akar kuadrat dari 3. Nah, kalian tinggal mengalikan yang di depan akar dengan depan akar lagi, 4 kali 5, kemudian yang di dalam akarnya 2 kali 3, maka hasilnya 20 akar 6. Nah, selanjutnya sifat pembagian. Nah, mungkin hampir sama dengan perkalian ya. Akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B, maka sama dengan akar kuadrat A per B ya. Contoh, akar kuadrat 2 dibagi akar kuadrat dari 3 sama dengan akar kuadrat 2 per 3. Nah, begitu juga jika di depan akar ini ada bilangan ya. Nah, maka kalian tinggal membagi yang di depan akarnya itu ya. Seperti ini contohnya, 4 akar kuadrat dari 2 dibagi 5 akar kuadrat dari 3, maka hasilnya 4 per 5 akar kuadrat 2 per 3. Nah, baik, selanjutnya di sini ada beberapa soal latihan. Nah, coba kalian kerjakan menggunakan sifat-sifat tadi ya. Ada 10 sifat tadi ya. Nah, coba kalian kerjakan ya. Baik, video kali ini cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum, bantu channel ini untuk subscribe ya. Klik tombol like dan berikan tanda loncengnya. Nah, video kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.